Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Akhwani fiddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Masuk pada hadis yang ke-38 di halaman 128. Qala Nawawi rahimahullah, al-haditsu tsaminu wa tsalatsun. Ini hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'u'idhannah. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qala, berfirman, Man 'ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu, maka sungguh aku telah umumkan kepadanya bil harbi, peperangan. Wa ma, dan tidaklah taqarraba, mendekat ilayya kepadaku, siapa abdi, hambaku, bisyai'in, dengan apapun, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, mimma aftaratuhu, dibandingkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu, dan senantiasa abdi hambaku yataqarrabu, mendekat ilayya kepadaku, bin nawafili, dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintai dia. Fa idza, maka jika ahbabtuhu, aku telah mencintai dia, kuntu sam'ahu, aku pendengarannya, aku adalah pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya, wa basarahu, dan aku adalah penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang dia melihat dengannya, wa yadahu, dan aku adalah tangannya, allati yabtishu biha, yang dia memegang dengannya, wa rijlahu, dan aku adalah kakinya, allati yamshi biha, yang dia berjalan dengannya, wala in sa'alani, dan seandainya dia meminta kepadaku, la'utiyannah,
maka benar-benar aku akan memberikan permintaannya. Wala in ista'adzani, dan apabila dia berlindung kepadaku, la'u'idzannah, maka pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Qala Syekh Abdul Muhsin hafizahullah menjelaskan hadis ini, awalan qauluhu man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Sabda beliau, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku benar-benar telah mengumumkan peperangan kepadanya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku benar-benar telah mengumumkan peperangan kepadanya. Hadzal haditsu, hadis ini minal ahaditsil qudsiyah, termasuk hadis qudsi. Ya, makanya tadi dikatakan innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah berfirman. Alati yarwiha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an rabbih, dari Allah azza wa jalla. Wa qad afrada Syaukani syarahu, dan Syaukani telah membukukan secara tersendiri syarhahu, ya, penjabaran hadis ini fi kitabin sammah, dalam sebuah buku yang diberi judul Qatrul Wali bi syarhi haditsil wali. Ya, jadi satu hadis ini khusus, ya, dijabarkan oleh Syaukani dalam satu buku tersendiri, namanya Qatrul Wali bi syarhi haditsil wali. Ya, siapa wali Allah itu? Wa auliya Allah, dan wali-wali Allah itu humul mu'minun al-muttaqun, mereka adalah al-mu'minun, orang-orang mukmin, al-muttaqun, yang bertakwa. Siapa wali-wali Allah itu? Wali-wali Allah adalah mereka orang-orang mukmin yang bertakwa. Apa dalilnya? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah firmankan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim, tidak ada sedikit pun takut menimpa mereka, wa la hum yahzanun, tidak pula mereka bersedih, yakni ketika malaikat maut datang. Ketika malaikat maut datang, kematian menjemput, ajal datang, yang namanya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ditimpa rasa takut, tidak ditimpa kesedihan, tidak ditimpa rasa takut akan apa yang dihadapi setelahnya, tidak juga bersedih atas apa yang dia tinggalkan. Siapa mereka? Alladzina, yaitu mereka adalah amanu, alladzina amanu adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ya, ini wali Allah. Ya, orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu
wa ta'ala. Oh, berarti wali-wali Allah itu derajatnya bertingkat-tingkat. Ya, wali-wali Allah itu derajatnya bertingkat-tingkat. Sebagaimana derajat orang-orang mukmin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Barang siapa yang memusuhi waliku, memusuhi orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, faqad adzantuhu bil harb. Ini jawabannya. Maka aku benar-benar umumkan perang kepadanya. Wa makna adzantuhu bil harb, makna kalimat ini, aku benar-benar umumkan perang kepadanya. A'lamtuhu, aku umumkan kepada dia, annani muharibun lahu, bahwa aku benar-benar memerangi dia. Wa hadza yadullu ala khuturati mu'adati auliyaillah wa annahu minal kabair. Ini menunjukkan bahwa memusuhi wali-wali Allah itu sangat berbahaya. Memusuhi wali-wali Allah itu sangat berbahaya. Wa anahu minal kabair, dan bahwasannya memusuhi wali-wali Allah itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar karena diancam, ya, diancam dengan hukuman oleh Allah Azza wa Jalla. Thanian, yang kedua, kata Syekh Abdul Muhsin, qauluhu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, gitu ya. Dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu amalan apapun yang lebih aku cintai dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan atasnya. Fi hadhil jumlah, dalam kalimat ini, wa ma ba'daha, dan kalimat-kalimat sesudahnya, bayanun, ada penjelasan, anna walayatullah, bahwa derajat wali, derajat kewalian, innama tuhsalu, tidak lain diraih bittaqarrub ilaihi, dengan seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, bi'ada'il faraid, mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal dengan adai, dengan melakukan, mengerjakan, menunaikan al-faraid, perintah-perintahnya. Wal ityanu ma'adzalik, yang kedua, dia kerjakan, dia tunaikan ma'adzalik, menyertai amalan-amalan wajibnya, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Jadi untuk meraih derajat kewalian itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena secara bahasa namanya wali itu artinya qurb, dekat. Mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama dengan yang wajib-wajib, kemudian disertai dengan yang sunnah.
Wa huwa yadullu, ini menunjukkan ala anna taqarruba, bahwa mendekatkan diri kepada Allah bi ada'il faraidhi, dengan menunaikan kewajiban-kewajiban, ahabu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah minan nawafili, dibandingkan mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah, dengan amalan-amalan sunnah. Oleh karenanya, kalau kita misalkan Ramadan memiliki kewajiban qadha Ramadan, maka lebih Allah cintai kita tunaikan qadha Ramadan dulu sebelum puasa 6 hari Syawal. Karena qadha Ramadan itu hukumnya wajib, sedangkan puasa 6 hari Syawal itu hukumnya sunnah. Bahkan dalam salah satu pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tidak sah kalau memiliki kewajiban qadha Ramadan belum dia tunaikan, tapi dia malah menunaikan sunnah puasa 6 hari Syawal. Lebih dicintai oleh Allah, maknanya lebih besar pahalanya. Ya. Dan kewajiban-kewajiban yang lain, bahwa menunaikan kewajiban kepada Allah itu lebih Allah cintai dibandingkan amalan-amalan sunnah. Li'anna fi dzalika fi'la ma aujaballah wa tarka ma harramallah, karena dengan karena dengan seseorang itu mengerjakan kewajiban, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban, kenapa lebih dicintai oleh Allah? Karena artinya itu dia mengerjakan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Wal ati bil wajibat, dan orang yang menunaikan wajib, orang yang menunaikan amalan-amalan yang wajib, at-tarik lil muharramat, meninggalkan amalan-amalan yang haram, wal muqtasid, itu disebut al-muqtasid. Ya. Orang yang berjalan secara seimbang. Wa man ata biha, dan barang siapa yang mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram, wa ata bin nawafili, kemudian dia juga menunaikan yang sunnah-sunnah, ma'aha, menyertai amalan-amalan yang wajib, fahuwa sabiq bil khairat, maka ini orang sabiq, meraih al khairat, tambahan pahala yang banyak. Salisan, yang ketiga, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, qauluhu, sabda Nabi, wala yazalu abdi ila akhirih, dan seterusnya, dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku
dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintai dia. Lalu apabila aku mencintai dia, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku penglihatannya yang dia melihat dengannya, aku tangannya yang dia memegang dengannya, aku kakinya yang aku kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia meminta kepadaku, maka aku pasti mengabulkannya. Jika dia minta perlindungan kepadaku, maka aku pasti melindunginya. An-nawafil hiyal ityan bil amalis salihah ziyadatan alal faraid. Nawafil itu jamak dari nafilah. Ya, kalau disebut berbarengan dengan wajib, maka nawafil itu yang bukan wajib. Amalan-amalan saleh, mengerjakan amalan-amalan saleh ziyadatan alal faraid, tambahan dari amalan-amalan wajib, kadar lebih dari amalan-amalan wajib. Wa fi'luha, mengerjakan amalan-amalan sunnah ma'al istimrari 'alaiha, secara kontinu, secara terus menerus, ya, dalam bahasa kita dia konsisten mengerjakan amalan-amalan sunnah itu. Yajlibu mahabbatallahi azza wa jalla, akan mendatangkan kecintaan Allah kepadanya, akan menarik kecintaan Allah kepadanya. Wa idza hasalat lahul mahabbah, dan kapan saja atau dan apabila dia telah meraih kecintaan dari Allah azza wa jalla, dhafara bi tasdidillah fi tasarrufatihi, maka dia akan mendapatkan petunjuk untuk benar dalam setiap tindakannya, ya. Jika dia sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan meraih apa? Petunjuk dari Allah untuk benar dalam setiap tindakannya. Bahkan ketika dia melakukan kesalahan sekalipun, maka dia dapat petunjuk dari Allah untuk melakukan tindakan yang benar ketika salah. Itu bukan hal yang sederhana, ya. Melakukan tindakan yang benar ketika salah itu bukan hal yang sederhana itu. Banyak sawarif, banyak penghalang orang ketika melakukan kesalahan untuk melangkah yang benar ketika salah itu. Banyak penghalangnya, ya. Ada kesombongan, ada penghalang internal, ada penghalang eksternal. Ada kesombongan dalam hati, ada gengsi. Dia sudah tahu untuk langkah yang benar. Kalau aku sedang salah seperti ini, apa? Dia tahu, ya. Maka yang pertama penghalang melakukan melangkah yang benar ketika salah itu kejahilan, kebodohan. Yang kedua, kalau dia tahu langkah yang benar ketika saya salah apa, maka penghalangnya dari internal dia, kesombongan, ya, gengsi, dosa-dosa yang ada dalam hatinya, itu menghalangi untuk melakukan langkah yang benar ketika melakukan kesalahan.
Malu yang salah, tapi malu yang salah. Ya, tendensi pribadi. Ya. Syahwat khafiyah. Ya. Dan ada faktor eksternal, faktor luar, keuntungan duniawi, ya, merasa nggak ada orang lihat, nggak ada orang menyadari, nggak ada orang tahu, ya, keuntungan duniawi dan sebagainya. Kalau memilih atau melakukan langkah yang benar ketika benar, nah itu enak. Tapi ini ketika salah ini. Jadi di antara bentuk faedah buah dari dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, orang itu mendapatkan petunjuk untuk melangkah yang benar dalam setiap tindakannya. Fala yasma'u illa ma huwa haqq. Jadi di setiap langkahnya, di setiap perbuatan dan tindakannya, oleh Allah diberi petunjuk untuk melangkah memilih yang benar. Ketika dia harus mendengar, dengan pendengarannya la yasma'u illa ma huwa haq, maka dia tidak akan mendengar kecuali yang halal, yang boleh, yang benar. Wala yara illa ma huwa haq, ketika dia harus melihat, maka dia tidak akan melihat dengan penglihatannya itu kecuali yang halal, yang benar, yang boleh. Wala yanalu illa ma huwa haq, ketika harus pegang, ketika harus mengambil dengan tangannya, maka dia mendapatkan petunjuk untuk mengambil, untuk memegang yang boleh, yang halal, yang benar, yang menjadi haknya. Wala yamshi illa ila ma huwa haq, ketika dia harus berjalan, melangkah kemana, langkahkan kakinya, dia dapat petunjuk untuk melangkahkan kakinya kepada yang benar. Dia nggak akan melangkahkan kakinya kecuali kepada yang benar, yang halal, yang boleh, yang menjadi haknya. Nah ini makna, ya, apabila aku telah mencintai dia, maka aku adalah pendengarannya yang dia pakai dengar, aku penglihatannya yang dia pakai lihat, ya, aku tangannya yang dia pakai pegang atau ambil, aku kakinya yang dia pakai berjalan. Dan barang siapa yang memahami hadis ini dengan wahdatul wujud, dengan pemahaman berarti Allah menyatu dengan zat wali, zat Allah menyatu dengan zat wali, ya, maka ulama sepakat dia keliru. Ya, dia keliru, bahkan bukan hanya keliru, kufur. Ya, itu pemahaman yang kufur yang disebut dengan manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud, al-hululiyah. Ya. Faedah yang berikutnya, kalau Allah sudah mencintai dia, kalau dia sudah meraih derajat wali Allah, wa akramahullah bi ijabati da'watihi idza da'ahu
wa akramahullahu, dan Allah memuliakan dia, bi ijabati da'watihi, dengan Allah mengabulkan doanya, idza da'ahu, kapan saja ia berdoa. Wa i'adatihi mimma sta'adahu minhu, dan Allah memuliakan dia dengan melindungi dia dari keburukan-keburukan yang dia minta perlindungan kepada Allah darinya. Rabi'an, yang keempat, kata Syekh Abdul Muhsin, mimma yustafadu minal hadis, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Al-ula bayanu fadli auliyaillah. Hadis ini menjelaskan ya fadilah wali Allah. Sebelumnya hadis ini menjelaskan hakikat wali Allah dan fadilah wali Allah. Wa syiddatu khatari mu'adatihim. Hadis ini menjelaskan betapa bahayanya memusuhi wali-wali Allah. Tsaniyatu anna walayatallah azza wa jalla tahsulu bi ada'il faraid wa fi'lin nawafil. Bahwa derajat kewalian itu diraih dengan ada'il faraid, menunaikan kewajiban-kewajiban, wa fi'lil nawafil, dan menunaikan yang sunnah-sunnah. Kewajiban itu ada dua, ya, kewajiban mengerjakan dan kewajiban meninggalkan. Sebagaimana perintah Allah itu ada dua, perintah untuk kita mengerjakan dan perintah untuk kita meninggalkan, yaitu kewajiban dan keharaman. Salihatu, faedah yang ketiga, ana ahabba ma yutaqarrab ilallah azza wa jal bihi adaul faraid, bahwa yang paling dicintai dari apa yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal adalah adaul faraid, menunaikan kewajiban, adalah menunaikan kewajiban. Dan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Ya, ada aujabul wajibat, ada kewajiban yang paling wajib. Ada a'dhamul wajibat, ada kewajiban yang paling besar. Dan ada yang di bawahnya. Jadi kewajiban-kewajiban Allah itu bertingkat-tingkat. Ada kewajiban Allah yang barang siapa meninggalkannya maka hilang imannya. Bukan seorang mukmin. Tapi ada kewajiban Allah yang ditinggalkan, apabila ditinggalkan itu tidak menjadikan hilangnya iman, tapi berdosa, tergerus imannya. Bertingkat-tingkat kewajiban, ya, tidak satu derajat. Dan sudah kita baca, kita bahas di Syu'abul Iman, hadis cabang-cabang iman. Ar-rabi'atu, faedah yang keempat, itsbat sifatil mahabbah lillahi azza wajal. Hadis ini menetapkan sifat mencintai yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki sifat mencintai. Allah memiliki sifat mencintai, banyak dalam ayat Al-Qur'an. Khamisatu tafawutul amal fi mahabbatillah iyaha. Faedah yang kelima, tafawutu bertingkat-tingkatnya al-amal, amalan-amalan saleh fi mahabbatillah iyaha, ditinjau dari kecintaan Allah kepada amalan itu. Sadisatu, yang ke-6, anna fi'lal nawafil ba'da ada'il faraid yajlibu mahabbatallah azza wajalla.
bahwa fi'lan nawafil, mengerjakan amalan-amalan sunnah ba'da ada'il faraid, sesudah ia menunaikan amalan-amalan yang wajib, sudah dia tunaikan yang wajib, itu yajlibu mahabbatallah azza wajal, mengundang, menarik ya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sabi'atu anna man dhafara bi mahabbatillahi azza wajal saddadahu fi sam'ihi wa basarihi wa batshihi wa mashihi. Yang ketujuh, barang siapa yang meraih kecintaan Allah azza wajal, maka Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk ya benar dalam mendengar, melihat, mengambil, memegang, berjalan. Thaminatu anna mahabbatallahi azza wa jalla tajlibu lil abdi ijabata du'aihi wa i'adzatahu mimma yakhaf. Yang kedelapan, bahwa kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya itu akan mendatangkan dikabulkannya doa dan dilindunginya dia dari apa yang dia khawatirkan atau takutkan. Ini seseorang itu kalau dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib serta dengan yang sunnah-sunnah, maka itu adalah sebab dikabulkannya doa, sebab keselamatan dari keburukan yang dia khawatirkan. Karena itu sebab hidayah, sebab mendapatkan petunjuk dari Allah, itu sebab dikabulkannya doa, itu sebab dilindungi oleh Allah, dan di awal tadi apa? Sebab dibela oleh Allah azza wa jalla dari siapa-siapa yang memusuhi dia. Ya. Jadi ini faedah dari taqarrub kepada Allah, faedah buah dari mendekatkan diri kepada Allah, ya, mendapatkan hidayah, menjadi sebab dikabulkannya doa, sebab dia selamat dan dilindungi oleh Allah, dan sebab dia apa? Dibela oleh Allah dari siapa-siapa yang memusuhi dia. Tasiatu anna thawaballah azza wa jalla al-'abd yakunu bi ijabati matlubihi wa salamati min marhubihi. Bahwa pahala Allah kepada orang yang mendekatkan diri kepada Allah di antaranya adalah berupa pengkabulan doa dan keselamatan dari keburukan. Itu termasuk pahala. Pahala yang disegerakan, doanya dikabulkan, selamat dari keburukan, itu termasuk pahala yang Allah segerakan. Ya. Wallahu a'lam. Selesai hadis yang ke-38. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang ke-39 dan seterusnya dari Al-Arba'in Nawawiyah ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.